take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mus'ab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problems you create. Thank you. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini aku mau sharing berita yang sangat viral, ya, itu tentang Palestina maupun Israel. Jadi seluruh dunia lah kepo, termasuk Indonesia yang lebih parah gitu. Jadi kali ini aku mau cerita seorang anak SMA yang buat TikTok itu tentang menghina Palestina. Jadi sampai anak ini dikeluarkan dari sekolah dan dia juga ditangkap polis karena hanya menghina Palestina. Di sini saya tidak membela apa yang dia lakukan itu, karena apa yang dia lakukan itu salah. Kita nggak boleh menghina negara orang lain gitu. Tapi sebagai warga Indonesia, kita nggak boleh menghukum anak bangsa seperti ini, gitu loh. Banyak kok ya yang hina presiden, banyak. Pokoknya banyak yang hina presiden itu banyak. Yang hina lambang negara itu banyak. Yang hina Israel juga banyak. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak dihukum? Yang hina polis juga banyak. Yang baru-baru itu berita yang viral itu, yang pernah aku upload, teman-teman lihat nggak? Itu yang hina polis, maki-maki polis. Itu nggak dihukum, nggak dipenjara, cuma dimaafkan, khilaf. Loh, ini anak SMA loh, anaknya masih sekolah. Sebenarnya ya, dia itu dirangkul dan diberikan pengertian, gitu, masukan, pelajaran, supaya dia tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Saya tidak membela apa yang dia lakukan. Saya sebagai orang Indonesia, saya tidak membela apa yang dia lakukan anak ini. Tapi yang saya sayangkanlah, dia anak ini masih sekolah dan dia mempunyai cita-cita untuk negara Indonesia, negara kita Indonesia. Jangan karena Palestina kita korbankan anak bangsa, kita masukkan dia di penjara karena hanya menghina Palestina. Banyak negara lain yang hina Indonesia, yang bakar bendera Indonesia, bahkan rakyat Indonesia sendiri juga banyak yang bakar itu bendera Indonesia, yang hina negara Indonesia. Contohnya saja lah, negara Malaysia itu hina Indonesia, rendah-rendahkan Indonesia. Bukan banyak negara yang ini. Kenapa pemerintah nggak bertindak? Nah, anak seperti ini loh dihukum. Sebenarnya kan dididik, dikasih masukan
supaya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi gitu. Jadi karena berita ini viral banget anak ini, banyak yang mengecam tindakan polis maupun tindakan guru yang mengeluarkan anak itu dari sekolah. Dan ini seorang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh guru yang mengeluarkan anak ini dari sekolah, ya. Dia mengincam apa yang dilakukan oleh guru maupun polisi yang menangkap anak ini, yang menghukum anak ini. Dan sekarang netizen pada heboh-heboh semua. Ada video TikTok yang menghina Israel sekarang lagi viral-viralnya, lagi di-share, lagi disebarkan. Tolong Pak, ini ditangkap yang menghina Israel, karena yang menghina Palestina udah ditangkap, mau diproses hukum. Jadi ini juga harus diproses dong. Yang hina, kamu tahu nggak? Yang hina Israel juga itu anak-anak sekolah semua, anak-anak muda semua. Kata-katanya tuh kotor banget. Ya binatang yang nggak tahu apa-apa dikait-kaitkan, kan kasihan. Gitu loh. Kenapa karena hanya negara Palestina aja Indonesia pada wow, pada kepo, pada heboh. Yang di depan mata sendiri itu nggak lihat, buta. Banyak di Poso ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu pemerintah kemana? Polisi kemana? Orang-orang tertinggi Indonesia itu yang punya pangkat itu, yang hebat-hebat itu kemana? Mulutnya nggak dibuka. Ketika anak ini menghina Palestina, pada semua heboh semua, suruh ditangkap bla 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 bla. Urusin negara orang, urusin rumah tangga orang itu hebat kalau orang-orang Indonesia, hebat banget. Ya nggak semua orang Indonesia seperti itu, banyak orang-orang Indonesia yang cerdas, tak mau ikut campur rumah tangga orang. Israel dengan Palestina itu kita nggak tahu apa yang mereka perebutkan. Kita hanya melihat di sosial media begini, kekerasan begini, itu aja yang kita lihat. Tapi kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka perebutkan di sana. Apa yang sebenarnya terjadi. Palestina itu hanya dijadikan kambing hitam oleh orang-orang tertentu. Ini banyak berita-berita yang tersebar. Dan orang-orang tertentu itu orang-orang yang kaya raya, punya uang bermiliar-miliar. Dia memperkaya diri dia, sedangkan rakyat menderita, sedangkan rakyat sengsara. Rakyat Palestina itu hanya dijadikan korban, sedangkan yang mengutarakan peperangan itu ya dia enak-enakan aja, hidup mewah-mewah aja, kemana-mana enjoy, sedangkan rakyat Palestina berjuang untuk negaranya, mempertahankan negaranya. Sedangkan yang menderita siapa? Rakyat menderita. Jangan kita itu sebagai orang Indonesia, jangan kita kompor-komporkan membela satu pihak. Kita menghina satu pihak. Sebenarnya kita tuh nggak usah deh sosok jadi pahlawan. Yang kor-kor itu yang mau mati syahid, ya pergi aja sana minderang. Seperti Anies Baswedan itu, yang sok-sok Jakarta aja belum beres, dia urus mau lihat Palestina, mau kumpul dana. Indonesia itu banyak yang menderita, rakyatnya menderita, miskin banyak. Di luar sana banyak yang menderita, kenapa nggak diurus? Urus negara orang aja terlalu cepat, terlalu heboh, sok pintar, sok jadi pahlawan. Lihat di depan mata sendiri aja nggak tahu mengurus. Susah nih pemerintah Indonesia. Hal-hal seperti ini kita serahkan sama presiden. Presiden lebih tahu apa yang dia lakukan. Presiden itu, saya suka presiden, dia mengutarakan untuk memperdamaikan dua negara ini. Jadi negara Indonesia harus ada di tengah-tengah, bukan menjadi provokator, menjadi wah begitu. Belum tentu juga beritanya benar semuanya. Ngumpul dana, ya,
Kalian ingat nggak itu kumpulan dana dari Ustadz Somad, kumpul dana untuk kapal selam Indonesia yang jatuh baru-baru, yang tenggelam baru-baru. Sekarang netizen pada heboh-heboh mempertanyakan dana itu kemana. Sekarang dia kor-kor lagi mengumpul dana untuk Palestina. Orang nggak percayalah. Jangan atasnamakan Palestina hanya untuk kepentinganmu sendiri, hanya mengumpul dana, sedangkan uang itu nggak sampai kepada rakyat Palestina, nggak sampai pada orang yang sengsara itu. Nggak tahu siapa yang makan, nggak tahu uang itu kemana. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia pintar pakai otak kalau berikan sumbangan itu gitu loh. Ini ada parkir miskin, janda miskin, anak yatim piatu, banyak. Kenapa uang itu nggak disumbangkan saja supaya Indonesia itu bisa sejahtera, dan orang-orang yang membutuhkan itu sumbangkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita sumbangkan ke Palestina, belum tentu tuh uang sampai kepada rakyat yang menderita itu. Jangan sampai uang itu dinikmati orang tertentu, membeli senjata untuk perang. Mereka itu hanya atasnamakan Palestina, menunjukkan perhatian, prihatin supaya Indonesia, negara-negara lain memberikan sumbangan. Sedangkan sumbangan itu akan dijadikan dengan melakukan hal-hal kejahatan seperti membeli senjata apa segala. Kita kan nggak tahu. Kita juga nggak tahu apa uang itu benar-benar sampai kepada rakyat Palestina. Kalau benar sampai itu bersyukur, bagus banget. Karena memang tujuan kita untuk menyumbang dana itu ya untuk orang-orang di sana yang sengsara, untuk saudara-saudara kita di sana. Tapi jangan kita juga mendoakan dua negara ini. Ada yang mendoakan Palestina, gak bagus. Ada juga yang mendoakan Israel, itu lebih parah. Ini hina-hina Israel, itu lebih parah. Sebenarnya kita itu, kalau kita doa-doa yang jahat itu Tuhan gak akan terima. Tuhan itu mau doa yang baik. Kalau kamu doakan orang dengan kutukan, hinaan, Tuhan itu gak terima, gak dengar sekalipun. Tapi kalau kamu berdoa dua negara ini untuk kedamaiannya, untuk cepat damai, supaya permasalahan mereka itu cepat selesai, itu baru bagus. Baru Tuhan mendengar. Kalau doa-doa kutukan kalian, hinaan kalian antara satu negara, kalian itu gak akan didengar doanya. Ya itu aja teman-teman. Semoga ini satu pelajaran buat kita. Sebagai kita berikan sumbangan pakai otak, logika. Jangan sosok jadi pahlawan, jadi sosok jadi relawan untuk mengumpulkan dana untuk orang Palestina. Sedangkan Palestina gak merasakan apa yang kita sumbangkan, orang lain yang merasakan. Aduh, pokoknya come on, be smart, okay? Bye bye guys.